MSG misalnya, itu kan harus izin BPOM dan bumbu-bumbu lain, saus dan sebagainya itu kan diawasi oleh Badan POM. Sampai kita nanti mau tidur malam, gosok gigi lagi, apalagi kalau ibu-ibu mbak-mbak kan pasti ada day creamnya, night creamnya gitu ya, pelembab dan sebagainya. Itu semua produk yang diawasi oleh Badan POM. Jadi kadang nggak kita sadari itu produk yang sangat banyak kita gunakan. Oleh karena itu kami menyadari masyarakat harus diberikan jaminan produk yang aman, klaim-klaimnya kan gitu ya. Apa dituliskannya itu, jangan-jangan misalnya menumbuhkan rambut gitu ya. Kalau bisa Pak, saya sudah beli gitu. Misalnya. Kemudian memutihkan misalnya, apakah itu boleh? Misalnya untuk memutihkan itu kosmetik nggak boleh karena kulit kita berbeda-beda diciptakan. Itu kami awasi Pak. Ada satu sekarang pelaku usaha Justip yang sedang kami proses hukum, dia sedang berjalan sekarang prosesnya, prostisia gitu ya. Itu kebenaran informasi dari pusat, dari Direktur Cyber kami. Artinya bahwa kalau ada laporan-laporan seperti itu pun Justip dan sebagainya yang memang teridentifikasi menyalurkan produk-produk ilegal, silakan laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di podcast Apa Cerita di kanal Info Sumut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Apalagi kita bersama saya Muhammad Iqbal. Episode kali ini kita akan bercerita tentang peran dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Balai Besar POM yang biasanya kita sering lihat di berita-berita juga bagaimana badan ini mengawasi keberadaan obat, makanan, dan kosmetik dan sebagainya yang mungkin perannya sangat penting walaupun kita tidak terlalu banyak menyadari bahwa mereka lah yang menjamin atau mereka yang mengawasi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Dan hari ini kita sudah kedatangan langsung Bapak Kepala Balai Besar POM di Medan, Bapak Mojaza Sirait, SSI APT. Beliau seorang apoteker, namun dari namanya beliau biasa dipanggil Moses. Karena langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Pak Moses? Kabar baik Pak Iqbal dan seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah ini mungkin sedikit bercerita nih. Beliau ini punya pengalaman luar biasa nih di Indonesia ya, bukan kita bilang di Medan ya. Karena beliau sudah malang melintang, terutama di kawasan Indonesia Timur. Baik, mulai dari Balai Besar POM di Jayapura, kemudian di Manokwari, kemudian ada juga di Pontianak, dan kembali lagi ke Jayapura, dan terakhir di Serang, Provinsi Banten. Dan sekarang jabatan yang sekarang ini beliau kembali ke kampung halaman sebagai Kepala Balai Besar POM di Medan sampai sekarang. Sejak September Pak ya? September tanggal 29 2025. Berarti Pak Moses ini sudah lebih kental lidahnya dengan Indonesia Timur Pak ya? Iya. Iya. Betul. Tapi lulusan Unimed Pak? Saya lulusan USU. Iya, lulusan USU. Dari sini juga Pak? Betul. Berarti terbang ke Jayapura ya? Betul sekali. Begitu kehidupan mau ke sana. Baik. Iya. Nah ini untuk pertanyaannya barangkali lebih ke peran Mbak ya pertama ini. Baik. Karena kita mau jelaskan juga ke masyarakat Iya. bahwa keberadaan Balai Besar POM itu sebenarnya seperti apa sih? Baik. Dan apa-apa saja yang diawasi untuk menjamin keberadaan obat dan makanan itu bisa terjamin kita konsumsi. Boleh Pak, silakan. Baik. Terima kasih Pak Iqbal. Sekali lagi kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.
Senang sekali kami bisa diundang Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pencerahan tentang peran fungsi Balai Besar POM di Medan. Balai Besar POM di Medan itu adalah salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang ada di Sumatera Utara. Kami sebagai Balai Koordinator untuk juga Lokapom di Toba dan Balai POM di Tanjung Balai. Tugas kami apa? Tugas kami adalah melakukan pengawasan obat dan makanan untuk menjamin tentu keamanan, mutu, dan manfaat obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik, jamu, suplemen kesehatan, vaksin. Nah, ini semua dilakukan pengawasan dan pola pengawasannya adalah pengawasan secara komprehensif yaitu dari pre-market dan post-market. Pre-market itu seperti apa? Jadi sebelum produk itu diizinkan beredar, diproduksi dalam jumlah besar, kami akan melakukan dulu pemeriksaan pada dokumennya, tempat produksinya di mana, bahan bakunya apa, orang-orangnya punya kapasitas tidak untuk memproduksi produk-produk yang tadi ya. Misalnya kalau dia pangan, produksi pangan ya, harus ada namanya standar CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau dia kosmetik, cara produksi kosmetik yang baik. Kalau dia udah dipenuhi, nanti perusahaan tersebut akan diberikan izin edar, dan setelah itu dilakukanlah pengawasan post market. Nah, pengawasan post market ini apa? Itu produk-produk yang sudah diproduksi dalam jumlah besar tadi dan kontinu, kan ada di pasar nih, di toko, di kios, di warung, hipermarket. Itu kami akan lakukan sampling dan pengujian. Sampling itu kami akan membeli sampel-sampel itu dengan jumlah tertentu sesuai dengan kaidah sampling, gitu ya. Kemudian akan diuji di laboratorium. Nah, di sana nanti akan dilihat konsistensi dari perusahaan tadi itu. Apakah ketika mendaftarkan dia kualitasnya bagus dan selama diproduksi dan diedarkan juga kualitasnya bagus. Jadi itulah peran kami, Pak, melakukan pengawasan produk-produk tadi secara pre-market dan post-market untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat. Dan satu lagi nih, tentu untuk menjaga daya saing produk kita. Daya saing produk kita ini kan perlu kita jaga baik untuk daya saing kita ke negara lain. Jangan sampai nanti produk kita nggak berkualitas, pasar kita nggak percaya, berarti kan produk luar yang akan ke sini. Jadi harus kita jaga tuh. Di sisi lain juga untuk bicara per daerah, kita juga kan mau produk-produk Medan, produk Sumatera Utara bisa juga kompetitif bersaing dengan daerah lain. Nah, dengan standar yang ditetapkan, diawasi, dan dilaksanakan oleh Badan POM, harapannya keamanan, mutu, manfaat, dan daya saing tadi dapat kita peroleh. Begitu Pak Iqbal dan para pendengar. Kemudian ini ada terkait pengawasan tadi Pak. Pre-market dan Post-market. Betul. Ya, pre-market itu katakanlah dulu di hulunya ya, di produksinya. Betul sekali. Kemudian sampai di pasaran. Hilir ya. Karena tadi bahasanya ada sampling. Baik. Sampling, kalau yang kita pahami itu kan BPOM ini melihat bagaimana produksinya, menjamin, memastikan bahwasannya produksi itu standar, Iya. berdasarkan standarisasi kesehatan kita. Nah, ini yang sering muncul di media kan, BPOM turun nih, kalau ada persoalan yang jadi laporan masyarakat. Betul. Ya, BPOM turun, memeriksa, merazia lah bahasanya mungkin di masyarakat. Ada nggak proses yang mungkin kalau kita bilang kayak seperti kerjaan intelijen Pak, jadi nggak tahu. Kalau ini kan selama ini di apa ya, di publish itu kegiatannya. Ada nggak kegiatan yang mungkin rahasia, dilihat ternyata ada gitu? Baik, Pak Iqbal dan seluruh pendengar, di kami Balai Besar POM di Medan ada beberapa fungsi pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan ini dibagi atas dua bagian menjadi fungsi inspeksi dan sertifikasi. Nah, fungsi inspeksi ini itulah yang sering dilihat mungkin di luar. Jadi memeriksa apotek, rumah sakit, toko obat, warung gitu ya. Kemudian ini bukan warung makanan siap saji maksudnya, ya toko kelontong lah gitu ya. Sampai pergudangannya, termasuk juga industrinya gitu, itu diperiksa. Nah, kalau sertifikasi itu tadi bagian di pre-market. Dia harus memeriksa betul apakah produsen ini benar-benar mampu
apakah qualified untuk memproduksi itu. Itu satu fungsi. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi pengujian. Nah, fungsi pengujian ini tugasnya adalah menguji sampel yang dibeli oleh fungsi inspeksi. Ya, kalau sekarang saya menyebut fungsi, dulu kan namanya itu bidang. Ya, sekarang kan perubahan nomenklatur ya. Nah, fungsi pengujian itu menguji dan kemudian dari hasil nanti diputuskan ini memenuhi ketentuan atau tidak. Dan yang ketiga adalah fungsi infocom, fungsi informasi komunikasi, termasuk kayak ini. Inilah fungsi kami menginformasikan, mengedukasi masyarakat, baik tatap muka langsung, melalui media sosial, melalui media massa dan sebagainya. Nah, berikutnya tadi itu, yang dalam tanda kutip ya, ada fungsi intelijen, ada. Itu namanya fungsi penindakan. Jadi fungsi penindakan kami itu ada fungsi intelijennya, patroli cyber, sampai penegakan hukum. Nah, jadi kalau misalnya ada yang teridentifikasi nih, produknya ini tanpa izin edar, gitu ya. Kami akan melakukan penelusuran bisa secara terbuka, bisa juga secara tertutup, gitu ya, sampai ditemukan sumbernya, sampai ditemukan siapa sih yang bertanggung jawab. Baru nanti dilakukan operasi penindakan. Nah, sebenarnya salah satu yang paling penting juga adalah kami itu pengawasan bukan hanya secara konvensional. Patroli cyber seperti saya katakan tadi, banyak yang kita lakukan pengawasan di media sosial, marketplace. Nah, setiap bulan kami itu ada laporan ke pusat, tapi ke Badan POM, dan Badan POM nanti akan meneruskannya ke Komdigi untuk dilakukan take down akun-akun media sosial atau akun marketplace yang memang melanggar aturan. Termasuk kami kerjasama juga dengan IDS. Kan IDS itu kan asosiasi marketplace ya, gitu. Jadi kita lakukan ini semua baik terbuka, tertutup, fungsi intelijen untuk sekali lagi memastikan obat dan makanan ini aman. Karena Pak, ya seperti yang Pak Iqbal tadi sampaikan, kita hari-hari dari bangun pagi pasti kita menggunakan produk yang diawasi oleh Badan POM. Contohnya apa? Sabun mandi, sabun mandi. Bukan sabun batang ya, sabun mandi gitu ya. Pasta gigi, sampo gitu ya. Kita masih pakai sampo ini ya. Ya sekalipun begini ya gitu ya. Sampo, parfum, pewarna rambut. Ya hari-hari kita pakai itu. Baru minuman gitu ya. Kalau kita katakanlah memasak, oke, masak ayam gitu ya, masak ikan. Tetapi kan ada garam yang izinnya juga dari BPOM itu. Kan garam itu izin dari BPOM, karena itu kan harus difortifikasi. Fortifikannya itu diperiksa. MSG misalnya, itu kan harus izin BPOM. Dan bumbu-bumbu lain, saus dan sebagainya itu kan diawasi oleh Badan POM. Sampai kita nanti mau tidur malam, gosok gigi lagi. Apalagi kalau ibu-ibu, mbak-mbak kan pasti ada day creamnya, night creamnya gitu ya, pelembab dan sebagainya. Itu semua produk yang diawasi oleh Badan POM. Jadi kadang nggak kita sadari, itu produk yang sangat banyak kita gunakan. Oleh karena itu, kami menyadari masyarakat harus diberikan jaminan produk yang aman. Maka fungsi-fungsi tadi itu kita optimalkan dalam pengawasan. Mulai dari inspeksi tadi, sertifikasi, kemudian infocom, penindakan, pengujian, itu kita elaborasi sebaik-baik mungkin agar masyarakat mendapatkan produk yang baik. Begitu Pak Iqbal. Baik Pak, ini kan itu tadi ceritanya masih yang kita konsumsi dari pagi sampai malam. Betul. Itu mungkin primer barangkali atau sekunder. Ada yang primer, ada yang sekunder. Jumlahnya kan ribuan Pak. Iya, Jenis. betul. Gimana kita bisa supaya optimal Pak? Dan kira berapa sih petugas kita di Sumatera Utara ini untuk bisa mengawasi itu? Jumlah pegawai Badan POM, ya baik di Medan, Tanjung Balai, dan di Toba itu nggak lebih dari 200 orang Pak. Jadi sangat sedikit Pak, mengawasi produk untuk jutaan orang. Nah, itu sebenarnya tadi fungsi sertifikasi itu sangat memegang peranan penting. Karena setiap perusahaan yang memproduksi obat, makanan, kosmetika, dan sebagainya harus melalui tahapan evaluasi monitoring yang sangat ketat. Ya, produk kosmetika saja Pak misalnya, apakah ini mungkin sama saja atau mirip dengan produk lain? Tapi itu harus kami evaluasi dari bahan bakunya, klaim-klaimnya, kan gitu ya. Apa dituliskannya itu? Jangan-jangan misalnya menumbuhkan rambut gitu ya.
Kalau bisa Pak, saya juga udah beli Pak. Gitu. Misalnya. Kemudian memutihkan misalnya, apakah itu boleh? Misalnya untuk memutihkan itu kosmetik nggak boleh karena kulit kita berbeda-beda diciptakan. Itu kami awasi Pak. Jadi bukan hanya sarana produksinya, bukan hanya bahan bakunya, bukan hanya orangnya. Kalau gini kan, untuk dia industri kosmetik kan atau industri obat tradisional harus ada tenaga farmasi di sana. Itu semua dicek, dievaluasi dan kelayakan industrinya. Nah kalau ini sudah dilengkapi, udah sesuai, itu kan setidaknya udah mengurangi potensi tadi produk yang beredar itu yang merugikan konsumen. Terus pengawasan di lapangan tadi, sampling. Jadi katakanlah dalam 1 tahun kami melakukan pengujian sampling itu ya tiap minggu, tiap bulan itu jalan sepanjang tahun gitu sampai akhir tahun begini. Jadi petugas kami mungkin minggu ini ke Batubara, minggu depan ke Siantar, gitu ya. Sampel dari Toba dikirimkan ke kami, dari Sibolga kami uji itu semua, dan kalau ada temuan pasti kami akan berikan tindak lanjut yang sesuai. Itulah cara kita. Dan termasuk kalau ada pengaduan masyarakat. Nah itu Pak, Termasuk. gimana mekanismenya Pak untuk bisa mengajukan itu? Contohnya saja kemarin ada pengaduan dari Nias, gitu ya. Kita langsung lihat nih, kan gitu. Oke, kita jadwalkan tugas ke Nias, petugas kita. Atau kalau sifatnya itu katakanlah tidak terlalu berisiko, nah itulah gunanya kan kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan, mungkin mereka follow up dulu. Tapi kalau produk-produknya berisiko, langsung kita turun ke sana. Jadi ada unit layanan pengaduan konsumen kami, gitu ya. Bisa ke nomor unit layanan konsumen, bisa melalui media sosial, bisa melalui email, bisa lewat telepon, bisa melalui, kami ada namanya sekarang itu Horas Lae, gitu ya, melaporkan kalau misalnya ada, katakan udah dilapor gitu ke kanal-kanal pengaduan, belum direspon, langsung laporkan ke kepala balai, gitu. Ya, jadi semua kanal pengaduan itu kita buka supaya masyarakat bisa melaporkan, dan pasti kami lanjuti karena tidak ada laporan yang tidak kami lanjuti, itu benar-benar diukur. Kadang-kadang masyarakat itu ada yang melaporkan melalui namanya BPOM Mobile. Jadi kami punya aplikasi BPOM Mobile, tetapi kalau pelaporannya itu nanti akan naik ke pusat dulu, pusat akan meruskan ke kami, karena memang mekanismenya itu kan aplikasi seluruh Indonesia. Itu pun boleh dilakukan. Jadi laporan itu membuka ruang pelaporan itu adalah salah satu cara kami untuk melakukan pengawasan. Dan itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Salah satu yang terakhir seingat saya itu dari Nias. Dari Nias Pak, bayangin Pak. Jadi, dan itu sudah kami telanjuti 2 minggu lalu. Itu Pak. Itu produk makanan atau Produk kemarin itu produk kosmetik. Ya, produk kosmetik kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, kalau kosmetik atau obat bahan alam ya. Obat tradisional. Gitu. Pak, ada syarat kuantitas tertentu nggak untuk sebuah laporan? Misalnya 1 atau 2 laporan, harus ada berapa laporan atau jumlah barangnya? Tidak ada batasan. Laporkan saja, tapi tolong sertakanlah bukti misalnya pembeliannya. Kan gitu. Jangan sampai nanti saya beli barang di sana gitu ya. Gak ada struknya. Kemudian nanti petugas kami datang ke sana, terus dia bilang kan dia nggak beli dari saya, kan nanti kita kan jadi runyam begitu Pak. Jadi silakan. Ya karena begini loh Pak. 1 botol air minum misalnya, 1 strip obat mungkin ya, kan dikonsumsi itu kalau kualitasnya nggak bagus bisa orang ini kan sakit, diare dan sebagainya. Jadi kita merespon, dan itu tentu kami follow up. Tentu kan ditelepon dulu lagi kalau jauh-jauh. Ini bagaimana kondisinya, seperti apa. Kita pastikan dulu bukti-bukti mereka ada Sekecil apapun. Demi gitu. keselamatan. Demi keselamatan mereka gitu ya. Cuma kadang bukan apa-apa ya. Ada juga dulu pelapor dalam pengalaman saya makan mie instan begini, kemudian saya muntah-muntah. Terus kita tanya, mie apa, mereknya apa, di toko mana? Langsung ditutup Pak teleponnya gitu ya gitu. Ya kita bukan mengapakan ya. Kami berharap semua laporan itu adalah laporan-laporan yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau kita membatasi jumlah Pak, sekali lagi saya katakan 1 botol air minum misalnya yang itu kapasitas 200 ml, 300 ml. Tapi kalau itu mengandung mikroba, ya orang bisa diare, orang bisa berbahaya gitu Pak.
Nah tadi yang menarik Pak, satu nih soal sekarang kan udah banyak nih belanja online. Jadi online. Kita kan nggak tahu di mana produsennya. Iya. Mereka mungkin bilang filmnya di Jawa misalnya atau di mana. Itu teknisnya gimana Pak? Apakah harus ada laporan juga atau memang tim kita yang menelusuri secara online atau seperti apa? Ada satu sekarang pelaku usaha Justip yang sedang kami proses hukum, ya sedang berjalan sekarang prosesnya, prosesnya gitu ya. Itu kebenaran informasi dari pusat, dari Direktur Cyber kami. Artinya bahwa kalau ada laporan-laporan seperti itu pun Justip dan sebagainya yang memang teridentifikasi menyalurkan produk-produk ilegal, silakan laporkan. Sekali lagi tolong sertakan misalnya screenshot akunnya apa gitu ya, supaya bisa kita telusur. Patroli cyber salah satu cara kami adalah untuk memastikan yang produk di online itu juga adalah produk-produk yang aman. Maka kami juga saat ini menyarankan gitu ya, yang pada konsumen online sebelum memberi barang, kalau itu adalah produk yang terkait dengan obat, makanan tadi, kosmetik dan sebagainya, silakan tanyakan apakah yang terdaftar di BPOM, kan begitu, ya kan? Jangan sampai ya terdaftar di BPOM. Kalau nanti dibilang terdaftar, kan bisa dimintakan screenshot, tolong dong screenshot nomor namanya NIE, nomor izin edar. Nah, di handphone kita itu bisa diinstal aplikasi BPOM Mobile. Nah, ini perlu sekali yang bisa mengecek apakah nomor izin edar itu valid atau tidak. Jadi semua produk obat, pangan olahan gitu ya, kemudian kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, vaksin, itu pasti yang terdaftar di BPOM pasti ada datanya di BPOM Mobile dan itu update. Hari ini dia terdaftar, itu langsung otomatis langsung dalam sistem. Hari ini dia masa berlakunya habis, otomatis itu akan hilang dari sistem. Nah, itulah caranya. Jadi pembelinya bilang, terdaftar nggak di BPOM? Tolong dong screenshot kan, kirimin dulu gitu. Nah, termasuk mungkin bisa juga sekalian saran ya, sebenarnya kalau membeli produk di online lebih baik beli dari official store-nya gitu. Itu lebih baik. Dari kemasan bisa juga Pak dilihat ya. Sangat bisa, sangat bisa. Gitu. Jadi ada tagline, biasanya ini di penutup, tapi nggak apa-apa deh sekarang ya. Gitu. Jadi kami itu logo BPOM itu kan seperti ini kan, centangnya, ceklik. Nah, kami sebut seperti ini. Ceklik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Kemasan itu sangat menentukan kualitas. Oh, itu nggak boleh sembarangan kemasan loh. Misalnya kemasan kaleng misalnya, ya kan jangan sampai penyok, jangan sampai karatan. Kalau udah karatan dia kemasannya, bagaimana dengan isinya? Kaleng yang penyok itu jangan dianggap itu sepele. Kan ada lapisan pelindung yang memisahkan antara makanan dengan kaleng luarnya tuh. Kalau udah penyok dia terlalu dalam, kemungkinan sudah robek tuh lapisan pelindungnya. Berarti makanannya bisa karatan. Atau kemasannya menggelembung. Itu sudah pertemuan bakteri itu. Jadi kemasan juga salah satu ciri produk itu terdaftar atau tidak, baru ciri. Atau mungkin kemasannya biasanya ini warnanya hijau nih, kok warna ini kok hijau tua atau hijau muda, jangan-jangan palsu. Jadi kemasan itu sangat menentukan, Sampai ke situnya ya. sampai ke situnya Kemasannya harus dijamin juga. harus, karena di kemasan itu Pak, termasuk dalam sertifikasi tadi itu termasuk yang diperiksa. Jadi jangan sampai kemasannya nanti tertulis 200 mili, isinya 150. Itu konsumen dirugikan. Apalagi kalau obat. Jangan sampai kemasannya katakanlah 200, isinya berlebih, jangan sampai overdose dan sebagainya. Itu semua diukur. Itu tidak boleh merugikan konsumen dan juga memastikan kadar kualitas dari produk itu benar-benar terjaga. Jadi kemasan itu salah satu, termasuk syarat kemasan, nggak boleh sembarangan kan gitu. Kemasan plastik ya untuk ini ya, kemasan kertas boleh untuk ini, itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Itu sudah ada standar-standarnya. Nah cerita standar nih Pak, apa standarisasi kita? Ada nggak bedanya
yang dari kita ke luar negeri, kemudian dari luar negeri ke kita. Hmm. Yang kita ekspor atau yang diimpor ke Indonesia. Itu standarnya seperti apa? Baik, secara umum standar obat dan makanan di dunia itu tentu kan merujuk pada badan-badan internasional, katakanlah untuk obat WHO kan gitu. Untuk pangan ada FAO dan sebagainya. Jadi kalau kita jelas mengikuti standar itu gitu. Termasuk misalnya dalam pengawasan industri farmasi Indonesia itu termasuk yang sudah maju dan terdepan, kita masuk dalam grup namanya PICS gitu ya. Jadi itu grup negara-negara yang memang industrinya sudah terstandar secara internasional. Nah untuk produk-produk juga seperti itu Pak. Makanya kan produk kita sanggup bersaing keluar kan gitu ya. Nah bahwa ada kadang-kadang negara tertentu dengan standar tertentu gitu ya. Mungkin isu-isu yang kemarin ya kan ada mie instan begini dilarang. Sebenarnya setelah didalami yang secara resmi masuk sudah sesuai, tapi kan itu tadi ada importir yang tidak bertanggung jawab dari negara sana atau eksportir kita di sini yang bertanggung jawab mengirimkan yang memang tidak sesuai dengan persyaratan negara itu, dan kemudian itu beredar di pasaran, kemudian ditemukan di sana. Bahwa sekali lagi ada perbedaan di masing-masing negara, iya, tidak semua sama persis, tapi sebagian negara pada umumnya sama. Seperti kita contohnya, kosmetika, notifikasi kosmetika itu di ASEAN kita standarnya semua sama. Dan itu salah satu cara memudahkan untuk industri kosmetika itu berkembang dengan begitu cepat. Gitu. Standar kita ya sama untuk itu. Ya, untuk makanan sih beberapa yang berbeda, atau obat-obatan juga ada. Mungkin di negara-negara maju tertentu sudah teridentifikasi ada perlu penyesuaian, nanti segera kita juga akan menyesuaikan. Karena setiap ada perubahan kan, misalnya di negara tertentu ada identifikasi tertentu kan, alat sistem kewaspadaan kan langsung jalan tuh. Ya, negara-negara misalnya anggota WHO ada isu begini gitu ya. Tentu semua negara akan melihat nih standar-standarnya masing, menyesuaikan dan sebagainya. Dan kalau memang itu berbahaya pasti akan ditarik. Gitu sih. Ya. Ini menarik nih Pak. Kan dari pengawasan itu kan dengan jumlah pegawai, kemudian keterlibatan masyarakat mungkin juga dalam membantu. Tapi tetap aja beberapa yang nakal, yang ilegal tetap aja masuk. Oh tetap. Kira-kira selain itu apa kesulitan dan tantangan yang kita hadapi Pak? Kesulitannya ya tentu kan satu ya, ini mohon maaf nih sama pelaku usaha, masih banyak yang kurang tertib gitu ya. Kadang-kadang begini Pak, tadi waktu sertifikasi dia bagus gitu ya, standarnya benar banget tuh kalau dia pangan ya, cara produksi pengolahan baik. Karena kalau kita memeriksa cara produksi pengolahan baik itu banyak aspek yang kita periksa, mulai dari bangunannya, sanitasi, higiennya, dokumentasinya, kesehatan orang itu diperiksa loh Pak, gitu. Nah, udah produknya itu udah jadi nanti, waktu kita periksa tahun depannya misalnya, yang kemarin dia memproduksi masih menggunakan penutup kepala, masker, pas kita datang, udah gitu ya. Itu kelihatan sederhana loh Pak, tetapi kan itu menentukan kualitas produk yang kita produksi. Ini sebagian pelaku usaha masih belum taat aturan dan sering sekali hanya pada proses perizinan dia ini nih gitu. Bukan semua seperti itu, tapi tidak sedikit juga gitu ya. Ada juga pelaku usaha ini sudah diberikan sanksi, misalnya peringatan gitu ya. Mungkin dianggapnya ini hanya peringatan dan sebagainya, mengulang lagi pelanggaran berikutnya. Nah, apakah itu kemudian kita biarkan? Oh tidak. Kita kan semua ada jenjang tindakannya sesuai aturan berlaku. Karena undang-undang itu mengatakan kan, mulai dari pembinaan, peringatan keras, penghentian kegiatan, pembekuan izin, sampai pencabutan izin. Nah, sesuai dengan kewenangan kami tentu kita lakukan. Contohnya kemarin ada beberapa apotik yang kami lakukan penghentian sementara kegiatan. Gitu, karena udah diberikan peringatan keras sebelumnya, tetapi masih melanggar juga. Ketika kita pemeriksaan berikutnya, tentu kita akan berikan penghentian sementara kegiatan kan. Nah, kalau misalnya masih melanggar lagi, nanti kami bisa memberikan rekomendasi pencabutan izin kepada dinas yang terkait.
bahkan bisa juga prostitusi ya. Jadi itu tantangan kita tentu kalau bicara soal jumlah orang ya sampai kapanpun jumlah tenaga pengawas tidak akan pernah cukup gitu ya. Nah ini juga yang kami inginkan masyarakat, ayo terlibat masyarakat. Karena begini Pak Iqbal dan para pendengar di mana pun berada, saya sering memberikan contoh begini. Kalau kita misalnya kan beli baju nih ya Pak ya, itu kan kita teliti semua tuh ya, warnanya, kancingnya utuh tidak, ada robek tidak, keteknya jangan robek gitu ya, ya kan, ada nggak noda dan sebagainya. Itu sesuatu untuk di luar tubuh kita kan, ya kan. Nah bagaimana dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Harusnya kita lebih waspada, lebih terbangun awareness-nya, ya kan. Gitu. Jadi untuk hampir semua barang yang kita beli gitu ya, ini saya punya handphone ini, pasti kan kita lihat fiturnya ini semua tuh. Nah sekarang kami menyarankan kepada masyarakat, ayo fitur makanan, minuman, lihat dari kemasannya. Termasuk misalnya angka kecukupan gizinya. Karena kadang-kadang isu kan di masyarakat ini, mie instan nggak boleh gitu ya, suplemen ini nggak boleh. Sebenarnya boleh-boleh saja sepanjang dikonsumsi sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Lihat di sana acceptable daily intake-nya. Disarankan ini misalnya dikonsumsi pada kondisi tertentu, pada olahraga berat misalnya gitu ya, atau kondisi yang memang kalau untuk kondisi rutin kita nggak terlalu membutuhkan itu misalnya. Tapi kalau kita kan pokoknya apapun itu kata iklannya bagus, nah itu yang harus kita jaga gitu ya. Karena bukan salah berarti iklan salah gitu ya. Nah masyarakat kita yang harus lebih perlu melihat sebenarnya yang saya butuhkan itu seperti apa. Lebih selektif. Betul. Ya. Ini ada yang menarik nih permintaan. Sekarang kan kita lagi menghadapi masa hari raya. Hari besar. Nah ini nggak tahu nih, banyak produk-produk yang mungkin ya kayak kalau kita kan pakai parcel gitu ya. Salah satunya parcel ya. Kadang-kadang sering juga parcel itu udah luar apa. Ya. Itu ada nggak langkah khusus kita di hari-hari besar seperti ini? Baik Pak Iqbal dan para pendengar, Badan POM di seluruh Indonesia di hari raya Natal, Tahun Baru, Idul Fitri gitu ya, paling banyak di sana memang selalu melaksanakan namanya intensifikasi pengawasan ketahanan pangan. Jadi mengintensifkan pengawasan yang selalu dilaksanakan setiap bulan. Jadi kita akan memeriksa pergudangan, hipermarket, supermarket gitu ya, sampai ya ke warung ya, tentu pada kapasitas sama kita, untuk memastikan tidak ada produk yang rusak, kadaluarsa dan tidak terdaftar yang beredar ke masyarakat. Misalnya kalau kita memeriksa gudang, harapannya kalau udah gudang aman gitu ya, berarti kan produk yang diedarkan ke masyarakat adalah produk yang aman. Tapi kalau gudangnya saja misalnya di sana banyak tersimpan barang yang menjalankan kadaluarsa, ya potensi untuk dia berada di masyarakat sangat tinggi. Nah itu kita lakukan pengawasan, termasuk juga pengawasan parcel tadi Pak Iqbal. Jangan sampai parcelnya hanya kemasannya, bungkusnya yang keren gitu ya, dan kan keren banget kan parcel ya. Takutnya nggak laku yang tahun lalu. Nah, bisa saja gitu. Di luarnya dipilih yang bagus-bagus gitu ya, kan di katakan satu tempat gitu ya. Terus di bagian dalamnya ada yang kadaluarsa atau menjelang kadaluarsa. Itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kami menyarankan ini langsung ke pembuat parcel, buatlah parcel minimal 6 bulan sebelum kadaluarsa. Karena seringkali kan parcel itu sering ya, ketika diterima oleh orang itu tidak langsung dikonsumsi ya, kan itu menjadi hiasan cantik gitu ya, gitu. Jadi ya bukan berarti sebenarnya itu hiasan ya gitu, tapi ya cantik juga gitu ya. Oleh karena itu jangan yang sudah keluarsa ataupun menjelang keluarsa, minimal 6 bulan lah. Boleh Pak. Ya, mungkin pesan ke masyarakat yang barangkali UMKM Pak. Ini kan kita beredar Betul. kerupuk, Iya. Kalau kita bilang bisnis rumahan. Betul. Ada nggak mungkin pesan kalau mereka
sebenarnya bisa nih Hmm. mendaftarkan ke BPOM Hmm. supaya makanannya lebih terjamin dan mungkin secara promosi lah Lebih afdol. lebih afdol gitu, Pak. Iya. Kira-kira seperti apa? Baik. Nah, khusus untuk produk makanan, makanan ini kan secara umum terbagi atas 3. Pertama itu makanan siap saji. Itu contohnya ikan segar, daging segar. Itu diawasi oleh dinas yang terkait. Kalau ikan tentu dinas perikanan, daging kan dinas peternakan. Nah, yang kedua itu pangan siap saji. Pangan siap saji itu misalnya kita beli bakso, mie sop gitu ya, dan sebagainya, itu kan dipesan langsung disajikan untuk dikonsumsi. Kue-kue basah gitu kan, itu kan tidak untuk yang lama. Itu dinas kesehatan punya kewenangan dalam pengawasan sanitasi higienenya gitu. Nah, sebenarnya fokus utama adalah pangan olahan yang terkemas dengan label yang lengkap, dan biasanya itu adalah untuk resiko, untuk makanan resiko menengah dan resiko tinggi. Makanan itu terbagi atas 3 resikonya. Resiko tinggi misalnya daging-dagingan. Kenapa resikonya tinggi? Karena dia cepat basi, rusak gitu ya. Nah, kalau seperti kerupuk dan sebagainya. Nah, disinilah pemerintah membaginya. Kalau untuk pangan olahan seperti itu bisa didaftarkan ke Badan POM, bisa juga ke Dinas Kesehatan. Tergantung dari resikonya. Kalau resikonya menengah tinggi, gitu ya, itu wajib ke Badan POM. Gitu. Tetapi kalau misalnya resikonya rendah, kerupuk-kerupuk itu kan termasuk resiko rendah. Ini disebut resiko rendah kenapa? Ya, kerupuk kan tidak cepat busuk, tidak cepat rusak. Kalaupun salah simpan, udah melempem, ya orang udah nggak makan lagi kan gitu. Nah, itu bisa didaftarkan di Dinas Kesehatan dengan izin PIRT. Nah, inilah cara yang dibangun oleh pemerintah untuk produk itu bisa diproduksi dalam skala besar, bisa diedarkan. Karena sebenarnya menggunakan PIRT itu, gitu ya, karena mungkin saja itu kan lebih dari 7 hari kalau kerupuk ya, sehingga kepada pelaku usaha itu bisa dilakukan pembinaan oleh dinas terkait, dan kalau terjadi sesuatu juga bisa diambil tindak lanjut. Nah, kalau untuk usaha kerupuk seperti itu nggak usah ke BPOM gitu ya, karena apa? Standar CPPOB-nya jauh lebih ribet, jauh lebih tinggi, karena tadi faktor resikonya itu yang perlu dijaga. Tetapi kalau skalanya misalnya udah industri yang besar, nah wajib izinnya kepada POM. Kalau industri yang besar kan berarti potensi resikonya juga semakin besar. Jadi ini yang dilakukan pembagian-pembagian seperti itu supaya masyarakat pelaku usaha tidak ragu, tidak bingung. Oh, kalau saya skalanya rumah tangga dan produknya di bawah 7 hari udah dianggap kadaluarsa gitu ya. Ya itu tidak perlu izin BPOM. Tetapi kalau misalnya untuk produk-produk beku, frozen gitu ya, apalagi dikirimkan untuk ke tempat lain dan sebagainya, itu masih izin BPOM. Karena kenapa? Kalau dia salah menangani suhu dinginnya, produknya akan rusak, akan mengganggu kesehatan orang lain kalau dikonsumsi orang lain akan merugikan. Itu ada pembagian-pembagian dari itu. Nah ini, jangan pernah ragu mendaftarkan produknya ke pemerintah, baik ke Dinas Kesehatan ataupun ke BPOM. Termasuk tadi itu, sekalipun mungkin izinnya nggak ke BPOM, tanya saja. Jangan ragu, gitu ya, nanti, ini katanya nggak perlu ke BPOM, tapi kemana saya harus pergi? Nanti sampaikan ke kami, nanti kami akan teruskan. Ini Bapak Ibu Dinas, ada ini perlu dibina. Karena kami juga mendapat informasi juga dari dinas-dinas seperti itu. Ada Pak yang perlu didampingi, gitu ya. Jadi juga perlu saya sampaikan Pak Iqbal, seluruh pendampingan itu free, gratis Pak. Ya. Jadi kalau petugas kami datang sertifikasi, kalau Pak Iqbal ada punya usaha di Bahorok sana, dari Bahorok jalan lagi gitu ya, ya silakan disampaikan. Nanti kita akan datang, kami akan lakukan pemeriksaan pengawasan di sana, itu semua free. Tapi free-nya untuk kehadiran petugas sana. Kalau udah daftar produknya, ada namanya PNBP, itu sekitar 500 sampai 700 ribu untuk 5 tahun. Itu ke negara, itu perlu kita sampaikan. 5 tahun. Ya, itu kalau untuk UMKM diskon lagi Pak 50%. Ya, itu negara melakukan itu. Ya, jadi nanti kalau ada usaha di Brastagi, di Kaban Jahe, di Dairi, silakan. Dan ini yang kami sedang banyak lakukan pendampingan bersama-sama dengan BUMN ya, dengan Dinas Koperasi ya, baik di provinsi kabupaten kita diundang banyak narasumber dan sebagainya, kita berbagi
supaya produk lokal kita itu maju dan berdaya saing. Ya kan, masa kalau nanti dari luar kan datang ke sini kan, emang Medan bisa dikerobokan gitu ya. Ya, gitu. Kita bisa. Itu cara pemerintah untuk mendukung. Dia secara prinsip kita lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Betul. Kalau Badan POM itu terutama keamanan produk. Aman produk. Jadi karena Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatakan memang tugas utama kami adalah untuk melakukan pengawasan demi keamanan pangan. Pangan yang aman itu terhindar dari cemaran fisik, kimia, dan cemaran mikrobiologi dan tidak boleh bertentangan dengan agama. Maka kalau katakan ini produknya memang non halal, boleh, tetapi silakan urus izinnya. Kalau mau klaim halal, silakan urus izinnya. Karena itu termasuk pada kategori keamanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kalau jangan sampai produknya enak, tetapi nggak aman, apa? Itu kan. Seperti jadi keamanan, mutu dan manfaat. Misalnya contohnya obatnya, jangan sampai produknya murah sih, gitu ya, aman, tapi nggak bermanfaat. Udah disuntikin ke dalam tubuh, nggak ngefek ya. Gitu. Jadi kita harus evaluasi tuh, benar-benar dia nggak manfaatnya. Mungkin kalau dari bahasanya tadi mungkin nggak terlalu terkait sih dengan tapi ada nggak peran atau ada yang nanya atau ada yang minta keterlibatan dari BPOM untuk mengawasi keberadaan SPPG Pak di program MBG makan bergizi gratis? Oke, baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Peran BPOM jelas ada dalam pengawalan MBG. Nah, cuma konteksnya kalau sekarang itu kita sebut pengawalan. Jadi mengawal bersama-sama BGN dan instansi lain agar program ini berjalan, gitu ya. Jadi mulai dari pelatihan SPP, Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia itu, tim BPOM di pusat, di daerah kita ada bagaimana prinsip-prinsip keamanan pangan tadi, bagaimana memilih bahan baku, bagaimana mengolah makanan, mengemasnya, pemorsian yang tepat, suhu yang tepat itu kita punya tugas untuk melakukan pembinaan termasuk untuk menjaga makanan. Kemudian termasuk pengujian sampel MBG juga. Ya, kemudian kalau ada keracunan makanan, lab kita sangat siap dan memang itu tugas kami untuk melakukan pengujian sampel yang diduga menyebabkan keracunan pangan. Salah satu yang kemarin terjadi di salah satu kabupaten kan, hasil itu dari kita yang menguji sampelnya, gitu ya, dan ditemukan kan waktu dari beberapa sampel yang memang positif mengandung mikroba. Jadi itu peran kita mengawal. Nah, jadi kita memberikan masukan, perbaikan, rekomendasi perbaikan supaya SPPG itu benar-benar tadi melaksanakan prinsip-prinsip cara produksi pangan yang baik, memilih bahan baku yang benar, gitu ya, mengolah makanan seperti apa, itu termasuk ya bagaimana menjaga sanitasi higiene daripada sarana yang ada di situ Pak. Semuanya, sarananya, orangnya juga, itu. Jadi kita pun masuk dalam Satgas MBG provinsi, gitu ya. Karena jadi tadi kan pekerjaan bersama, jadi kami dalam konteks memang mengawalnya, begitu. Peran Bapak? Tambah perannya, gitu Pak. Tahun depan lebih lagi soal MBG ini, gitu. Karena pengawalan dapur-dapur kita dimintakan, tapi nanti kita lihat bagaimana teknisnya ke depan seperti apa. Ada rencana untuk ini nggak Pak? Untuk kayak semacam memberikan edukasi mungkin pelatihan kepada orang-orang yang mungkin mengelola SPPG? Iya, dan kita memang sudah dilaksanakan. Udah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan. Ya, hanya memang ini inisiatif dari BGN yang mengundang kami. Ya, jadi mungkin sekitar sebulan lalu ya, ada berapa ribu orang tuh, ada di 8 titik, ya sekitar 7.000 orang mungkin ya, itu kita ikut di dalam menjadi narasumber untuk itu tadi, bagaimana cara produksi pangan yang baik itu. Ya, kita ada di sana. Gitu. Oke Pak, ini sebagai penutup, kalau saya sih memandangnya BPOM ini
tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya. Mungkin Bapak bisa nyampaikan ke masyarakat Iya. bahwasanya BPOM ini ada di masyarakat ini, Pak. Betul. Silakan, Pak. Baik. Produk yang diawasi oleh Badan POM, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, obat tradisional atau obat alam namanya, itu semua ada di rumah kita masing-masing. Nggak mungkin nggak ada. Semua orang dari lahir sudah pasti bersentuhan dengan produk yang diawasi Badan POM, bahkan sampai tadi berpulang. Misalnya kalau berpulang, salah satu kami awasi itu apa? Jangan sampai formalin gitu ya, menyasar atau disalahgunakan yang harusnya ke jenazah gitu ya, kemudian ya digunakan pada makanan gitu ya. Termasuk kalau sakit gitu kan, sakit butuh obat, itu produk yang diawasi oleh Badan POM. Dalam kondisi sehat, sebenarnya kita kan tadi bangun pagi, mandi dan sebagainya itu udah urusan dengan BPOM. Jadi kami hadir setiap saat untuk melakukan pengawasan demi perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami nggak bisa mengawasi sendiri, ya. Kami sangat perlu masyarakat, karena pengawas terbaik untuk produk yang kita awasi adalah masyarakat itu sendiri. Coba bayangkan Pak Iqbal, usaha apa sih yang paling banyak di negara kita, di kota ini? Usaha apa, Pak? Tentu usaha makanan, Pak. Sepanjang jalan ini berapa warung, Pak? Itu, Pak, ya kan gitu. Pasti, Pak. Toko mebel, toko emas berapa sih, Pak, gitu ya? Iya. Tapi toko makanan pasti, Pak, di mana-mana. Apakah kami bisa mengawasi itu? Nggak mungkin. Jadi jadilah masyarakat konsumen yang cerdas. Tadi dengan cek kemasan, pastikan kemasannya masih bagus, utuh, jangan menggelembung, jangan bocor. Warnanya juga jangan sampai kok berbeda banget dari biasanya. Jangan-jangan ini palsu atau jangan-jangan ini sudah kena air gitu ya, sehingga luntur. Kemudian label. Label itu tidak sembarangan loh. Label itu semua informasi tentang jenis produk, nama produk, komposisi, nama industrinya, kadaluarsanya, izin edarnya, halal tidaknya, cara penyajiannya, semua diatur itu, Pak. Itu nggak sembarangan loh, Pak. Itu sebuah produk nggak mungkin diizinkan BPOM tanpa labelnya itu lengkap. Sama seperti Bapak punya KTP, standar kan ada kan, Pak? KTP saya dengan KTP Bapak kan sama komposisi, sama isinya, Pak, gitu. Ada standarnya, Pak. Nggak bisa, Pak, itu asal-asalan. Itu adalah informasi yang harus dibaca oleh masyarakat, gitu ya. Kemudian izin edar. Kalau dia makanan, izin edarnya BPOM RI MD. Kalau produksi dalam negeri ya. Tapi kalau dia impor, BPOM RI ML. Kalau kosmetik, BPOM RI NA. Kalau diproduksi di negara di Asia, benua Asia. NA itu notifikasi Asia. Sampai nanti dia NE itu notifikasi dari Eropa. Jadi untuk obat-obatan ada namanya GKL, generik keras lokal, atau DKL dagang keras lokal. Itu semua ada artinya, itu diawasi oleh Badan POM. Itu izin edarnya. Dan tadi untuk izin edar itu jangan lupa, seluruh pendengar ini, seluruh penonton apa cerita dimanapun berada, jangan lupa download BPOM Mobile. Di sana izin edar itu lengkap. Dan terakhir, cek kemasannya, cek kadaluarsa. Udah bagus sih labelnya, bagus izin edarnya, masih terdaftar, kemasan juga bagus. Ternyata sudah kadaluarsa. Kadaluarsa itu kan batas akhir sebuah produk dianggap aman, layak, tepat untuk dikonsumsi. Nah ini kadang-kadang Pak Iqbal boleh kami sampaikan. Kadang-kadang orang masyarakat bilang kan, ya saya makan kan nggak apa-apa. Ya kan kita nggak menunggu sakit kan. Kan kita nggak menunggu ada terjadi sesuatu apa kan. Yang karena apa? Kadaluarsa itu kan bukan lagi mutu terbaiknya yang didapatkan di situ. Jadi para pedagang juga kami ingatkan, tolong jangan menjual produk yang secara aturan memang melanggar dan juga tentu merugikan konsumen. Ataupun, nah ini satu hal yang mau saya katakan. Terkadang kan soal makanan ini orang bilang, ya kan sekarang ya Bapak, iya sekarang. Tapi itu kan yang terakumulasi dalam tubuh kita. Baik obat tradisional yang ilegal, gitu, jamu-jamu ilegal. Kenapa Pak sekarang banyak orang yang harus hemodialisa, cuci darah dan sebagainya, padahal usianya masih ini. Maka perhatikanlah apa yang dikonsumsi, termasuk perhatikan dengan baik labelnya. Ada banyak mungkin isu di sana, nggak boleh minum ini, nggak boleh minum itu. Ya kan ditanya, itu BPOM ngapain sih? Nah BPOM itu sebenarnya memastikan di labelnya itu ada informasi yang lengkap. Nah, baca itu baik-baik, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita,
Semoga kita bisa sehat. Dan untuk lintas sektor, termasuk Kominfo, terima kasih banyak. Dinas Kesehatan, Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, memang adalah unsur-unsur kriminal sistem yang memang sangat membantu kami juga, termasuk bahkan Pol PP dan sebagainya. Kami berterima kasih dan ini kita akan intensifkan untuk Sumut yang lebih baik, produknya aman untuk dikonsumsi masyarakat, dan tentu produk kita bisa berdaya saing. Begitu sih Pak Iqbal dan seluruh pendengar. Oke, terima kasih Pak Moses boleh Moses. lebih kerennya Moses aja. Gitu. Iya. Moses kerennya. Iya. Ini bincang-bincang yang mencerahkan, Pak. Terima Ya, kasih Pak. Tidak hanya BPOM saja sebenarnya yang bisa terlibat dalam mengawasi keberadaan makanan. Iya. Oke Pak, bincang-bincang yang menarik. Mungkin kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Undang kami Pak, jangan bosan-bosan. Siap. Ya, demikianlah bincang-bincang kita bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Bapak Moses Sirait. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap di Info Sumut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya undur diri, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.